Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Ibu dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pembiayaan dengan utang jangka panjang, yang beranggotakan ada Eunike Christina Sinohaji, Laura Artania, Lidiani Aceh 26. Materi pertama akan dibacakan oleh Laura Artania. Baik, di sini kami akan membahas ada 3 topik. Yang pertama, karakteristik utang obligasi. Yang kedua, harga pasar obligasi. Yang ketiga, akuntansi untuk penjualan obligasi dan amortisasi. Nah, di sini ada karakteristik utang obligasi. Untuk memperoleh sejumlah besar dana jangka panjang pada perusahaan, pada umumnya memiliki 2 sumber alternatif pembiayaan, yaitu dengan menerbitkan saham, atau yang bisa disebut dengan equity financing, dan menerbitkan obligasi, atau yang bisa disebut dengan debt financing. Dari sisi debitur, pendanaan atau pembiayaan dengan cara menerbitkan obligasi memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan menerbitkan saham. Adapun keuntungannya seperti yang pertama, kreditur, bondholders, tidak memiliki hak suara seperti halnya pemegang saham biasa, sehingga pemilik perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan. Yang kedua, beban bunga yang dibayarkan atas utang obligasi dapat dikurangkan. Nah, ini untuk tujuannya pada pajak, sedangkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Yang ketiga, menghasilkan laba per lembar saham biasa yang lebih besar. Karena jika pendanaan dilakukan dengan cara menerbitkan saham biasa, maka jumlah lembar saham biasa yang beredar akan menjadi bertambah. Dan oleh sebab itu, laba per lembar saham biasa akan menjadi lebih kecil. Meskipun beban bunga obligasi mengurangi laba bersih, atau yang bisa disebut dengan laba per lembar saham biasa dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Obligasi termasuk kategori wesel bayar berbunga, yang dimana memerlukan pembayaran bunga secara berkala dan nominalnya akan dibayarkan kembali pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Bunga obligasi dapat dibayarkan kembali pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Bunga obligasi dapat dibayarkan dalam setahun sekali, setahun 2 kali, atau setahun 4 kali. Akan tetapi, kebanyakan obligasi bunganya dibayarkan setahun 2 kali. Harga jual obligasi dinyatakan sebesar persentase tertentu dari nominalnya, yaitu yang dikenal sebagai kurs. Jadi, obligasi memiliki nilai nominal sebesar 10 juta rupiah. Jika ditawarkan dengan kurs 120, maka berarti obligasi tersebut akan dijual dengan harga sebesar 12 juta rupiah. Yang dimana didapatkan 12 juta rupiah ini dari 120% dikalikan 10 juta rupiah. Ketika seluruh obligasi yang diterbitkan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama, maka obligasi tersebut dinamakan obligasi berjangka atau yang bisa disebut dengan term bonds. Sedangkan obligasi yang memiliki waktu jatuh tempo secara bertahap dinamakan obligasi berseri atau yang bisa disebut dengan serial bonds. Lalu, obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dinamakan convertible bonds. Dan yang terakhir, obligasi yang dapat ditebus kembali sebelum jatuh temponya dinamakan callable bonds. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eunike. Baik, materi selanjutnya yaitu harga pasar obligasi. Ketika perusahaan atau debitur menerbitkan obligasi, harga yang dimana pembeli atau kreditur bersedia untuk membayarnya tergantung kepada yang pertama ada nilai nominal obligasi, yang kedua bunga yang akan dibayar atas utang obligasi, yang ketiga tingkat suku bunga pasar, dan yang keempat lamanya umur obligasi. Nilai nominal obligasi atau face amount mencerminkan jumlah yang terhutang pada saat obligasi jatuh tempo atau future value, bukan present value. Pembayaran bunga dihitung sebagai hasil kali antara tingkat suku bunga nominal, coupon rate atau contract rate dengan nilai nominal obligasi. Di sini kita dapat melihat rumusnya di mana jika besarnya tingkat suku bunga nominal sama dengan tingkat suku bunga pasar,
maka berarti obligasi tersebut dijual dengan kurs 100, yaitu sebesar nilai nominalnya. Jika tingkat suku bunga nominal lebih kecil dibanding tingkat suku bunga pasar, maka berarti obligasi tersebut dijual dengan kurs kurang dari 100, yaitu di bawah nilai nominalnya atau dengan kata lain dijual pada tingkat diskon atau diskon. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga nominal lebih besar dibanding tingkat suku bunga pasar, maka berarti obligasi tersebut dijual dengan kurs di atas 100, yaitu di atas nilai nominalnya atau dengan kata lain dijual pada tingkat premium. Pembeli atau kreditur menentukan besarnya harga obligasi dengan cara menghitung nilai sekarang dari nominal obligasi atau PV pokok dan nilai sekarang anuitas dari jumlah bunga yang akan diterima pada setiap akhir interval periode bunga PVA bunga. Nah, di sini dapat kita melihat contohnya. Hari ini dengan uang sebesar 6.800, kita dapat membeli 1 liter beras merek X. Namun, di masa yang akan datang, ataupun beberapa waktu ke depan, dengan jumlah uang yang sama tersebut, mungkin kita hanya bisa membeli 0,8 liter beras merek yang sama. Contoh lainnya, nilai dari jumlah uang kas sebesar 110 juta hari ini akan sama atau setara dengan nilai dari jumlah uang kas sebesar 110 juta di 1 tahun mendatang, atau asumsi tingkat suku bunga pasar adalah 10% per tahun. Jadi, di dalam contoh ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jumlah uang kas sebesar 100 juta hari ini hasilnya lebih besar dibanding dengan jumlah uang kas 100 juta di 1 tahun mendatang. Pada hakikatnya, 100 juta hari ini merupakan present value dari 110 juta di tahun mendatang atau future value. Kita dapat melihatnya dengan menggunakan rumus seperti berikut ini, di mana PV sama dengan FP dikali 1 per 1 tambah I pangkat N sama dengan 110 juta dikali 1 per 1 tambah 10% pangkat 1, sama dengan 110 juta dikali 1 per 1,1, sama dengan 110 juta dikali 0,90909, hasilnya yaitu 100 juta rupiah. Atau jika kita balik, FV sama dengan PV dikali 1 tambah 1 pangkat tambah I pangkat N sama dengan 100 juta dikali 1 tambah 10% pangkat 1 sama dengan 100 juta dikali 1,1 dan jumlahnya sebesar 110 juta rupiah. Notasi N tersebut menggambarkan jumlah periode selama 1 tahun. Selanjutnya nilai sekarang dari nominal obligasi. Nilai sekarang dari nominal obligasi merupakan nilai hari ini atas jumlah yang akan diterima kreditur pada saat obligasi jatuh tempo. Contohnya yaitu, obligasi dengan nilai nominal sebesar 10 juta rupiah akan jatuh tempo dalam jangka waktu 2 tahun dengan tingkat suku bunga pasar sebesar 10% per tahun, di mana bunganya dibayarkan setahun sekali. Nah, dapat kita hitung dengan cara rumus berikut ini. PV sama dengan FV dikali 1 per 1 tambah I pangkat N sama dengan 10 juta dikali 1 per 1 tambah 10% pangkat 2 sama dengan 10 juta dikali 1 per 1,21 sama dengan 10 juta dikali 0,82645 dan totalnya yaitu sebesar 8.264.500. Nah, ataupun jika jatuh temponya dalam jangka waktu 3 tahun, kita dapat menghitung nilai nominal obligasinya menggunakan rumus PV sama dengan FV dikali 1 per 1 tambah I pangkat N sama dengan 10 juta dikali 1 per 1 tambah 10% pangkat 3 sama dengan 10 juta dikali 1 per 1,331 sama dengan 10 juta dikali 0,75131 dan totalnya sebesar 7.513.100. Nah, berikut adalah rincian mengenai besarnya present value factor untuk setiap Rp1 nominal obligasi yang berdasarkan pada banyaknya jumlah interval periode bunga selama umur obligasi dilambangkan dengan N dan besarnya tingkat suku bunga pasar untuk setiap interval periode bunga dan dilambangkan dengan I. Nah, pada kolom periode ini menunjukkan jumlah interval periode bunga selama umur obligasi, sedangkan kolom persentase menunjukkan besarnya tingkat suku bunga pasar untuk setiap interval periode bunga. Jadi, nilai sekarang dari setiap rupiah nominal obligasi yang berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga pasar 10% per tahun atau di mana bunganya dibayarkan setahun 2 kali adalah sebesar 0,61391 rupiah.
Dalam hal ini, banyaknya jumlah interval periode bunga selama umur obligasi adalah 10, yaitu hasil perkalian dari 5 kali 2. Sedangkan besarnya tingkat suku bunga pasar untuk setiap interval periode bunga adalah sebesar 5%, yaitu hasil dari 10% dibagi 2. Demikian juga, nilai sekarang dari setiap rupiah nominal obligasi yang berjangka waktu 4 tahun dan dengan tingkat suku bunga pasar sebesar 12% per tahun, atau di mana bunganya dibayarkan selama 2 kali adalah sebesar 0,62741 rupiah. Dalam hal ini, banyaknya jumlah interval periode bunga selama umur obligasi adalah sebesar 8, yaitu perkalian dari 4 dikali 2. Sedangkan besar tingkat suku bunga pasar untuk setiap interval periode bunga adalah sebesar 6%, yaitu hasil dari 12% dibagi 2. Nah, contoh lain dari nilai sekarang dari obligasi bunga yaitu obligasi dengan nilai nominal sebesar 10 juta akan jatuh tempo dalam jangka waktu 2 tahun. Dengan tingkat suku bunga pasar dan tingkat suku bunga nominal masing-masing adalah sebesar 10% per tahun, di mana bunganya dibayarkan setahun sekali. Nah, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus berikut ini, di mana PVA sama dengan FV dikali CR dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I sama dengan 10 juta dikali 10% dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah 10% pangkat 2 per 10% sama dengan 1 juta dikali 1 dikurang 1 per 1,21 per 10% sama dengan 1 juta dikali 1 dikurang 0,82645 per 10% sama dengan 1 juta dikali 0,17355 per 10%. Hasilnya 1 juta dikali 1,73554, hasil akhirnya yaitu sebesar 1.735.540. Nah, di sini notasi CR-nya menggambarkan tingkat suku bunga nominal. Ataupun kalau obligasi tersebut jatuh tempo dalam jangka waktu 3 tahun, maka besar nilainya dapat kita hitung menggunakan rumus PVA sama dengan FV dikali CR dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I sama dengan 10 juta dikali 10% dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah 10% pangkat 3 per 10% sama dengan 1 juta dikali 1 dikurang 1 per 1,331 per 10%. Sama dengan 1 juta dikali 1 dikurang 0,75132 per 10%. Sama dengan 1 juta dikali 0,24868 per 10%, hasilnya yaitu 1 juta dikali 2,48685, totalnya sebesar 2.486.850 rupiah. Nah, kita juga dapat langsung menentukan besarnya nilai sekarang anuitas dari bunga obligasi dengan menggunakan tabel present value annuity factor. Berikut ini adalah rincian mengenai besarnya present value annuity factor untuk setiap rupiah bunga obligasi yang berdasarkan pada banyaknya jumlah interval periode bunga selama umur obligasi dan besarnya tingkat suku bunga pasar untuk setiap interval periode bunga. Baik, pada 11.3, akuntansi untuk penjualan obligasi dan amortisasi. Nah, pada saat penjualan obligasi dilakukan, debitur akan mencatatnya dalam jurnal dengan cara mendebit akun kas dan mengkredit akun utang obligasi. Akun kas yang dicatat jurnal sebesar harga pasar obligasi yang ditunjukkan lewat close jual atau nilai sekarang dari obligasi bersangkutan. Sedangkan akun utang obligasi dicatat dalam jurnal sebesar nilai nominal obligasi. Nah, selisih dari antara harga jual dengan nilai nominal obligasi akan dicatat dalam jurnal sebagai diskonto atau premium. Diskonto akan timbul apabila harga jual obligasi lebih kecil dibanding dengan nilai nominalnya, sedangkan premium akan timbul jika harga jual obligasi melebihi nilai nominalnya. Jadi dalam praktek, tanggal penjual obligasi tidak selalu bertepatan dengan tanggal penerbitannya. Apabila obligasi terjual di antara tanggal bunga, maka debitur di dalam pembukuannya akan mencatat besarnya bunga berjalan dengan cara mendebit akun kas dan mengkredit akun beban. Contohnya, pada tanggal 1 Juni 2010,
akun kas di debit sebesar 2 juta, beban bunga di kredit sebesar 2 juta. Didapat dari 100 juta dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 2 bulan. Pada tanggal 1 Oktober 2010, terdapat beban bunga di debit sebesar 6 juta, kas di kredit sebesar 6 juta, yang didapat dari 100 juta dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 6 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2010, terdapat beban bunga di debit sebesar 3 juta, utang bunga di kredit sebesar 3 juta, yang didapat dari 100 juta dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 3 bulan. Pada tanggal 1 November 2010, terdapat kas di debit sebesar 1 juta, beban bunga di kredit sebesar 1 juta, yang didapat dari 100 juta dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 1 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2010, beban bunga 3 juta di debit, utang bunga di kredit 3 juta, yang didapat dari 100 juta dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 3 bulan. Pada tanggal 1 Januari 2010, terdapat utang bunga di debit 3 juta, beban bunga di kredit 3 juta, yang didapat dari 100 juta dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 3 bulan. Pada tanggal 1 April 2010, terdapat beban bunga di debit 6 juta, kas di kredit 6 juta, yang didapat dari 100 juta dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 2 bulan. Obligasi dijual sebesar nilai nominalnya. Nah, seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, jika besar tingkat suku bunga nominal sama dengan tingkat suku bunga pasar, maka berarti obligasi tersebut dijual dengan plus 100, yaitu sebesar nilai nominalnya. Dalam hal ini, tidak akan muncul diskonto maupun premium karena besarnya PV obligasi atau PV pokok ditambah PVA bunga akan sama dengan nilai nominal dari obligasi bersangkutan. Untuk ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan obligasi sebesar nilai nominalnya, pembayaran bunga dan bunga terhutang tahun 2010 adalah pada tanggal 1 Februari 2010 terdapat kas di debit 5 juta, utang obligasi di kredit 5 juta. Pada tanggal 1 Agustus 2010, beban bunga di debit 300.000, kas di kredit 300.000, yang didapat dari 5 juta dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 6 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2010, beban bunga 2.500 juta, utang bunga di kredit 2.500 juta, yang didapat dari 5 juta dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 6 bulan. Di sini ada dua metode yang sering dipakai dalam mengamortisasi besarnya diskonto utang obligasi. Yang pertama itu ada metode garis lurus yang biasa disebut dengan straight line method. Yang kedua ada metode bunga efektif yang biasa disebut dengan effective interest rate of method. Untuk ayat jurnal yang dipakai diperlukan sepanjang tahun 2010 dan 2011 mencatat amortisasi diskonto utang obligasi. Pada tanggal 1 Agustus, beban bunga sebesar 18.403 di debit, diskonto utang obligasi di kredit sebesar 18.403. Tanggal 31 Desember 2010, beban bunga di debit sebesar 15.335, diskonto utang obligasi di kredit 15.335. Pada tanggal 1 Februari 2010, beban bunga di debit sebesar 3.067, diskonto utang obligasi sebesar 3.067. Pada tanggal 1 Agustus 2010, beban bunga di debit sebesar 18.403, diskonto utang obligasi di kredit sebesar 18.403. 31 Desember 2010, beban bunga di debit sebesar 15.335,
Diskonto utang obligasi 15.335. Obligasi dijual pada tingkat premium. Nah, jika tingkat suku bunga nominal lebih besar dibanding tingkat suku bunga pasar, maka berarti obligasi tersebut itu dijual dengan kurs di atas 100, yaitu di atas nilai nominalnya, atau dengan kata lain, dijual pada tingkat premium. Dalam hal ini, besarnya fee obligasi sama dengan atau fee pokok ditambah fee bunga melebihi nilai nominal dari obligasi bersangkutan. Untuk mengilustrasikan asumsi bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 perusahaan menerbitkan dan menjual obligasi yang bernilai nominal sebesar 5 juta. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dan memiliki tingkat suku bunga nominal 13% per tahun serta tingkat suku bunga pasar 12% per tahun. Bunga atas utang obligasi akan dibayarkan sebanyak 2 kali dalam setiap tahun, yaitu setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Dengan menggunakan rumus present value, besarnya bunga jual obligasi dapat dihitung sebagai berikut. Fee obligasi sama dengan fee pokok ditambah fee bunga. Ayat jurnal yang diperlukan untuk penjualan obligasi pembayaran bunga dan bunga terhutang tahun 2010 adalah pada tanggal 1 Februari 2010 terdapat akun kas di debit sebesar 4815,975. Diskonto utang obligasi di debit sebesar 184,025. Utang obligasi di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 1 Agustus 2010 terdapat beban bunga di debit sebesar 275.000, kas di kredit sebesar 275.000. Pada tanggal 31 Desember 2010, terdapat beban bunga di debit sebesar 229.167. Utang bunga di kredit sebesar 229.167. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.